Jadi Pak Masinis, ini ada pertanyaan dari para RF dan para netizen. Kita jawab aja ya. Oke. Boleh, langsung saja. Pertanyaan pertama dari ririn.sas. Ceritain pengalaman pas daftar masinis dong, A. Oke, dari Ririn .sas. Pengalaman dari mulai masuk ya, itu 2014 lah. Jadi bingung kudu mulai di mana. Pertama bapak tuh. Dari Fatih _ momen tak terlupakan selama Pak Eka menjadi masinis. Wah, kalau momen tak terlupakan itu baru-baru di tahun ini sebetulnya ya. Itu perdana saya menemper mobil sebetulnya. Wah. Di stasiun Mananjaya, di daerah Mananjaya. Itu di perlintasan liar. Kilometernya saya lupa lagi. Itu memang di sana itu sering terjadi menemper. Itu pengalaman pertama. Dan yang terakhir ya. Mudah-mudahan yang pertama dan yang terakhir. Oke, dari davzz.xy. Pak, kalau jadi masinis ada sekolah khusus? Kalau jadi masinis itu disekolahin sama perusahaan ya. Nggak ada sekolah khusus atau apapun. Kecuali kalau memang ada tuh namanya sekolah transportasi ya. Itu bisa menjadi nilai plus lah. Dari M_Jahid_Akbar 2710. Mas, selama jadi masinis apa yang bisa atau membuat Mas bisa semangat dan niat dalam bekerja? Oke, kalau betul ya, bagus, pertanyaannya bagus. Kalau bekerja itu kita harus bisa membangun mood sendiri ya. Apa yang bisa membuat kita semangat? Kalau saya pribadi baru-baru ini ya, kalian semua real fans yang membuat saya memicu untuk setiap harinya berangkat dinas dan sebagainya untuk menyapa real fans di lintas. Dari Mutia Wijaya _ Pak, kalau misalkan kerjanya di Daop 1 bisa pindah ke Daop lain nggak Pak? Atau rolling? Bisa. Intinya bisa. Dari Notuman TGT, mata minus boleh jadi masinis nggak Mas? Oh, untuk saat ini belum ada aturan mata minus boleh jadi masinis ya. Jadi di peraturannya masih mata itu harus normal gitu sih. Kecuali kalau misalkan kalian aneh nih, ada masinis yang jalan itu pakai kacamata, itu karena minusnya itu sudah jadi masinis. Oke, dari Andonamon. Pak Eka lulusan apa pas mau jadi masinis dan ambilnya jurusan apa? Saya lulusan SMK ya, SNTM. Itu dulu ngambil jurusan otomotif. Dari Iksan Cahyon. Dari ribuan orang yang daftar masinis pas rekrutmen, kira-kira berapa orang yang nggak keterima? Orang yang keterima berarti. Dulu itu di 2014 pemilihan daerah operasi itu termasuk juga nanti untuk penempatan di daerah itu sendiri. Berbeda dengan sekarang, pemilihan daerah operasi itu belum tentu menentukan penempatannya juga. Jadi pertanyaan itu apa tadi? Berapa orang lu keterima? Oh, berapa orang yang keterima? Pas angkatan berarti. Karena dulu rekrutnya perwira, jadi angkatan saya itu dulu yang keterima 19 orang. Dari sekian ribu orang? Dari ya, kalau dihitung dari registrasi online ya, dari tahap administrasi itu banyak, sampai dulu itu ada kalau nggak salah 2000-an. Insya Allah dari 2000-an. Oke. Dari NF Lala MRND. Udah berapa lama jadi masinis Om? Dari 2014, berarti saya efektifnya 2015, ya sekitar 7 tahunan lah. 7 tahunan. Dari Marvin Iqbal. Kok bisa jadi masinis karena apa? Apakah dulu juga menjadi rail fans?
Enggak ya, dulu justru saya tuh awam sekali dengan perkeretaapian, tidak tahu sama sekali. Makanya di suatu anugerah ya saya diamanatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengemban amanah dan tugas ini. Oke, dari _M Ferdiansyah. Bang, kalau mau jadi masinis maksimalnya dari umur berapa? Kalau terakhir saya lihat itu ya minimal dari umur 18 tahun sampai 25 tahun. Dari Imam Agustin 06. Kalau nilai rata-rata UN di bawah 7 itu masih bisa lulus administrasi nggak? Waduh, susah sih ya kalau itu persyaratan mutlak kalau menurut saya. Soalnya kan di situ kriteria minimal harus 7,0 untuk masinis gitu ya. Sampai sekarang pun sama. Jadi untuk nilai kayak tidak bisa ditolerir kalau itu. Jadi dari administrasi aja udah cancel lah ya. Iya. Next dari Rahmat Budi _. Pak, lebih suka di naskah jarak jauh atau di naskah lokal? Kalau saya pribadi itu sebetulnya ya antara lokal dan jarak jauh masing-masing punya cerita, punya kesukaan. Saya lebih suka variasi sih. Misalkan kalau 2 hari lokal, kemudian berikutnya jarak jauh. Setelah jarak jauh kemudian lokalan. Jadi saya lebih suka variatif sih sebetulnya. Tidak lokal-lokalan terus, jarak jauh terus. Next dari Ilham Muhammad 27 _. Pak, butuh waktu berapa lama dari bar 3 ke bar 4? Kalau masih di bar 1 atau 2 udah mulai di naskah? Kan tambah seminggu ya sekitar 4 bulanan dari bar 1 ke bar 3 ya langsung asisten masinis. Itu sekitar jadi lilas ya. Iya tinggal asup teh urang teh kudu boarding heula. Kudu naon heula. Iya, pokoknya sampai dari 1 ke 2 dari 1 ke 2 berarti ya. Dari 1 ke 2 3 bulan. Iya. Terus dari 3 ke 4 berapa lama? Dari Azrul.g.u20c. Pernah dinas selain di Daop 2 atau Daop 1 enggak, Pak? Kalau beda Daop belum pernah ya. Janganlah. Karena udah Daop 2 kan udah dekat dari rumah. Jadi kalau dari kedudukan dulu itu saya kedudukannya di unit kedudukan UPT Kruka Purwakarta 2016 tuh. Penempatan saya langsung di Purwakarta 2016 sampai 2019 akhir. Nah, dari 2020 saya pindah ke UPT Kruka Bandung. Jadi cuma pindah kedudukan saja. Masih 1 Daop. Oke, dari Rizky _RS_2007. Kalau di lokomotif ada teman nggak, Pak? Ya itu masinis dan asisten masinis. Dari Ilham Muhammad 27 _. Pak, butuh waktu berapa lama dari bar 3 ke bar 4? Kalau masih bar 1 atau 2 udah mulai di naskah? Dari 3 ke 4 itu artinya dari masinis pertama ke masinis muda itu 8.000 jam ya. Salah. 4.000 jam. 4.000 jam dinas. Dari bar 3 ke bar 4 itu 4.000 jam ya, kurang lebih 2 tahunan. Kurang. Terus kalau masih bar 1 atau 2 udah mulai dinas kah? Belum, karena statusnya masih calon masinis, masih jadi siswa di BPTT. Jadi kalau udah bar 3 baru bisa berdinas. Bar 3 juga itu untuk penugasan asisten masinis. Jadi penugasannya boleh didinaskan menjadi masinis langsirat dan asisten masinis kereta api itu.